Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Akula dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Olahragaan, Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menyampaikan materi kuliah metode latihan fisik yang bertema latihan kardiorespiratori. Apa sih latihan kardiorespiratori itu? Kardiorespiratori adalah gabungan dari kardiovaskular dan respirasi. Kardiovaskular adalah yang berhubungan dengan jantung dan nadi. Denyut jantung adalah jumlah denyutan jantung per satuan waktu, biasanya per menit. Denyut jantung didasarkan pada jumlah kontraksi ventrikel atau belik bawah jantung. Denyut nadi adalah denyutan arteri dari gelombang darah yang mengalir melalui pembuluh darah sebagai akibat dari denyutan jantung. Respirasi adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dari bahasa Latin re atau lagi dan spirare atau bernafas, yang artinya bernafas lagi. Proses respirasi terjadi pada semua makhluk hidup, mulai dari manusia hingga satuan yang paling kecil sekalipun seperti sel. Pada manusia, organ utama dalam sistem respirasi adalah paru-paru yang dibantu dengan alat pernapasan lainnya seperti hidung, laring, trakea, bronkus, dan diafragma. Kebugaran jantung dan paru adalah ukuran seberapa baik tubuh Anda mampu mengangkut oksigen ke otot-otot Anda selama latihan berkepanjangan, dan seberapa baik otot Anda mampu menyerap dan menggunakan oksigen. Daya jantung paru adalah kemampuan jantung dan kapasitas paru-paru dalam melakukan aktivitas kerja dalam waktu lama tanpa mengalami gangguan yang berarti. Latihan kardiovaskuler. Latihan kardiovaskuler merupakan salah satu kegiatan untuk memberikan kebugaran pada kesehatan tubuh, dan juga bisa disebut sebagai latihan aerobik. Latihan ini jika dilakukan secara rutin akan sangat membantu bagi Anda yang menderita penyakit ataupun adanya gejala jantung. Di samping memberikan efek kesegaran dan kebugaran, kardiovaskuler juga dapat untuk menurunkan berat badan, mengatasi perut buncit, dan membentuk perut six-pack. Ada banyak olahraga yang bisa dilakukan untuk menurunkan berat badan Anda. Di antaranya adalah berjalan. Berjalan atau berlari di atas treadmill. Hal ini bisa Anda lakukan di tempat gym. Untuk pertama, Anda bisa melakukan jalan pelan. Setelah mendapat kekuatan yang cukup, Anda bisa mempercepat laju treadmill. Ini bisa Anda lakukan pada minggu-minggu awal di latihan. Untuk berat badan yang berlebihan, latihan lari akan berbahaya untuk kaki. Jika berat badan Anda sudah mengalami sedikit penurunan, Anda bisa mempercepat laju treadmill dan berlari. Anda bisa memberikan waktu sekitar 20 menit untuk berolahraga dan kemudian menambahnya menjadi 30 menit. Olahraga kedua yaitu lompat tali. Lompat tali sangat efektif untuk membakar lemak. Bagi Anda yang tidak sempat ke tempat gym dan mempunyai waktu luang di sore hari setelah bekerja, Anda bisa melakukan lompat tali di teras rumah. Lompat tali mampu membuat seluruh badan Anda bergerak sehingga lemak dapat terbakar. Dalam penelitian terbukti bahwa dengan lompat tali, kalori 11% bisa terbakar. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, Anda bisa melakukan lompat tali selama 30 menit dengan beberapa kali istirahat setiap jeda waktu tertentu. Yang ketiga yaitu sprint tangga. Sprint tangga ini menjadi solusi terbaik untuk olahraga di tengah pusat perkotaan. Jika Anda bekerja di gedung dengan banyak lantai, sebaiknya Anda hindari lift dan berlarilah menggunakan tangga.
lemak akan terbakar dan tubuh Anda bisa bugar. Jika mempunyai stamina yang oke, Anda bisa mengikuti lomba sprint. Lalu ada daya tahan kardiorespiratory atau cardiorespiratory endurance. Daya tahan kardiorespiratory adalah kemampuan sistem pernapasan dan sirkulasinya di dalam tubuh untuk mensuplai bahan bakar selama melakukan aktivitas fisik. Untuk meningkatkan daya tahan kardiorespiratory, maka diperlukan aktivitas usaha untuk memelihara laju jantung pada satu tingkatan aman pada suatu periode yang panjang, seperti berjalan, berenang, atau bersepeda. Aktivitas yang dipilih untuk meningkatkan daya tahan kardiorespiratory tidaklah harus sangat intensif, tetapi dimulai secara perlahan-lahan sehingga secara berangsur meningkat ke aktivitas yang lebih intens. Pada referensi yang lain, daya tahan kardiorespirasi disebut sebagai daya tahan kardiovaskular. Daya tahan kardiovaskular adalah kemampuan sistem paru-paru, jantung, dan pembuluh darah untuk menunjang sistem energi kerja otot agar berfungsi secara optimal pada keadaan istirahat dan kerja dalam mengambil oksigen dan menyalurkannya ke jaringan yang aktif, sehingga dapat digunakan pada proses metabolisme tubuh. Air minum pH tinggi bisa digunakan untuk bahan metabolisme tubuh. Kapasitas paru-paru merupakan faktor penting dalam kebugaran dan kapasitas kerja fisik, terutama dalam penyediaan oksigen. Transportasi oksigen ke sel-sel dan peningkatan kapasitas kardiorespirasi akan meningkatkan kemampuan berkonsentrasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Kemampuan kardiorespirasi dapat ditentukan dengan beberapa cara, misalnya berjalan, jogging, atau berlari, naik turun bangku, dan mengendarai ergometer sepeda. Pengukuran daya tahan kardiovaskular dapat juga dilakukan dengan pengukuran di lapangan, misalnya lari, dengan menghitung jarak lari yang dapat ditempuh selama 12 menit. Latihannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor genetik. Daya tahan jantung dipengaruhi oleh faktor genetik, yakni sifat-sifat spesifik yang ada dalam tubuh seseorang sejak lahir. Pengaruh genetik pada kekuatan otot. Daya tahan otot pada umumnya berhubungan dengan komposisi serabut otot yang terdiri dari serat merah dan serat putih. Kita mewarisi banyak faktor yang memberikan kontribusi pada kebugaran aerobik, termasuk kapasitas maksimal sistem pernapasan dan jantung yang lebih besar, sel darah merah, dan hemoglobin yang lebih banyak. Kedua, faktor umur. Umur mempengaruhi hampir semua komponen kesegaran jasmani. Daya tahan jantung menunjukkan peningkatan pada masa anak sampai sekitar 20 tahun dan mencapai maksimal di usia 20-30 tahun. Peningkatan kekuatan otot pria dan wanita sama sampai usia 12 tahun. Selanjutnya, setelah usia pubertas, pria lebih banyak peningkatan kekuatan otot. Maksimal dicapai pada usia 25 tahun yang secara berangsur-angsur menurun pada usia 65 tahun. Yang faktor ketiga yaitu faktor jenis kelamin. Kesegaran jasmani antara pria dan wanita berbeda karena adanya perbedaan ukuran tubuh yang terjadi setelah masa pubertas. Daya tahan jantung pada usia anak-anak antara pria dan wanita tidak jauh berbeda, namun setelah masa pubertas terdapat perbedaan. Juga kegiatan fisik. Kegiatan fisik sangat mempengaruhi lima komponen kesegaran jasmani. Latihan aerobik jantung dan paru-paru dapat mengurangi lemak tubuh. Selanjutnya ada metode latihan kardiorespiratory. Dalam melatih daya tahan kardiorespiratory dapat juga dilatih melalui latihan-latihan seperti misalnya lari jarak jauh, cross country, atau lari lintas alam, fartlek,
interval training atau bentuk latihan apapun yang memaksa tubuh kita untuk bekerja dalam waktu yang lama. Yang pertama, metode latihannya ada fartlek. Fartlek adalah bentuk latihan yang dilakukan dengan lari jarak jauh seperti halnya pada cross country. Bentuk latihan ini berasal dari Swedia yang berarti bermain-main dengan kecepatan waktu. Latihan ini tidak dibatasi, tetapi atlet bebas melakukan latihan ini dengan berbagai variasi bentuk lari sesuai dengan medianya. Baiknya untuk latihan fartlek ini dipilih latihan yang mempunyai pemandangan indah, sedikit rintangan dengan lintasan yang berbeda-beda. Yang kedua, interval training. Interval training merupakan bentuk latihan yang diselingi dengan istirahat tertentu. Bentuk latihan ini pada mulanya ditemukan oleh seorang dokter yang juga pelatih atletik dari Jerman. Interval training merupakan penyempurnaan dari fartlek dengan memberikan koreksi secara teliti dalam menentukan jarak, istirahat, banyaknya ulangan atau repetisi, dan waktu latihan. Latihan interval juga menggunakan prinsip penambahan beban latihan. Apa sih contoh latihan respiratori? Contohnya itu yang pertama ada berlari. Berlari merupakan olahraga termudah dan termurah yang bisa dilakukan siapa saja. Namun setiap orang memiliki intensitas yang berbeda saat berolahraga lari. Ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan tubuh. Yang kedua, olahraga berenang. Renang dapat membuat paru-paru dan jantung lebih sehat. Anda bisa menerapkan beberapa gaya renang yang direkomendasikan seperti gaya bebas. Berenang sama seperti latihan aerobik, dapat menguatkan dan memperbesar jantung sehingga membuat lebih efisien dalam memompa. Dengan begitu aliran darah ke seluruh tubuh menjadi lancar. Yang ketiga yaitu olahraga bersepeda. Dari sepeda secara teratur adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi resiko masalah kesehatan yang terkait dengan kebiasaan tubuh yang tidak aktif. Sebagai olahraga yang sehat, mudah, dan murah yang dapat dinikmati oleh semua orang, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan dan mengurangi dampak buruk pada lingkungan. Sekian penjelasan saya tentang latihan kardiorespiratori. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.